Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 3. Nama saya adalah Deria Kuswara dengan nomor peserta 2015 07 97 999. Baik, untuk itu saya akan memulai pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Gimana hari ini, masih pada semangat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum memulai materi pembelajaran kali ini, saya memohon kepada ketua kelas Riyad untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan Riyad, pimpin doa. Sebelum memulai kegiatan belajar pada ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa, dimulai. Baca doa selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bauran pemasaran. Ini tapi sebelumnya saya absensi dulu. Silakan kalian nanti isi absensi online karena kita di situasi pandemi ini absensinya dilakukan secara online. Silakan kalian melakukan absensi secara online dengan link yang sudah saya bagikan di link WhatsApp grup seperti itu. Paham kira-kira? Siap. Baik, saya rasa ini sudah pada antusias dan hadir semua. Untuk memulai materi, sebelum masuk ke materi, di minggu sebelumnya kita pernah belajar yang namanya STP dan saya rasa sudah pada paham semua dan sudah tuntas materinya. STP itu apa kemarin? Ya, baik, segmenting, targeting, baik. Saya rasa sudah tuntas materinya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bauran pemasaran. Sebelumnya ada yang pernah tahu bauran pemasaran itu apa? Kira-kira? Bauran pemasaran itu terdiri dari 4 apa aja kira-kira? Apa nih tadi diulangi? Produk, price, place, dan promotion. Betul sekali. Jadi sudah pernah dengar berarti ya, bauran pemasaran itu adalah produk, price, place, dan promotion. Bagaimana perusahaan? Jadi ini strategi pemasaran seperti ini digunakan oleh perusahaan. Siapapun perusahaannya itu, dia akan melakukan strategi bauran pemasaran demi keberlangsungan dan keberhasilan dari perusahaan itu sendiri. Jadi penetapan dalam strategi produk, price, place, dan promosi. Jadi produknya apakah berkualitas atau tidak berkualitas. Kalau misalkan produknya berkualitas, itu otomatis produk itu masih tetap diterima di pasaran dan masih banyak dibeli oleh konsumen atau pelanggan kita tetap setia. Selain itu juga ada hal yang penting seperti harga, kemudian penetapan tempat, dan sampai kepada promosinya. Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas terlebih dahulu. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu bagaimana untuk pengetahuannya kalian mampu menerapkan strategi bauran pemasaran. Jadi kalian paham produk itu apa, price itu apa, place itu apa, dan promotion itu apa. Kemudian 4.4-nya yaitu bagaimana kalian mampu melakukan bauran pemasaran. Nanti ada LKPD seperti ini, lembar kerja peserta didik. LKPD ini kalian isi sesuai dengan kelompok yang minggu lalu pernah saya bagi. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok berapa? 2, kelompok 3, ini 4, 5, dan 6. Jadi kalian bisa saling berdiskusi, saling membantu. Yang tidak dipahami silahkan kalian cari tahu antar teman, berdiskusi bagi yang belum tahu. Kemudian juga boleh bertanya kepada saya gitu, yang tidak dipahami seperti itu.
dalam pengerjaan tugasnya. Nah, mampu melakukan bauran pemasaran nanti dituangkan dalam bentuk proposal usaha, tapi kalian bikinnya hanya di PowerPoint karena langsung kita integrasikan pembelajaran ini. Jadi kalian belajar tentang bauran pemasaran, kalian juga belajar bagaimana mengoperasikan komputer dalam bentuk menyusun di PowerPoint. Kira-kira bisa dipahami? Siap, bisa. Nah, tujuan pembelajaran ini apa sih? Nah, tujuan pembelajaran ini melalui model pembelajaran discovery learning. Discovery learning itu kalian menemukan sendiri, merancang sendiri. Saya mau jualan produk apa misalkan. Produknya namanya apa, bagaimana keunggulannya, spesifikasinya, kemudian juga bagaimana kalian menetapkan harganya. Paham nggak? Menetapkan harganya, menetapkan tempatnya mau seperti apa, dan kemudian yang terakhir itu apa? Promosinya mau seperti apa. Nah, ini yang pertama kalian mampu tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep bauran pemasaran, kemudian juga kalian mampu menjabarkan 4 macam unsur bauran pemasaran dengan tepat. Yang ketiganya nanti merancang strategi bauran pemasaran, dan keempatnya adalah menerapkan strategi bauran pemasaran dengan cermat. Jadi diterapkan dalam proposal usaha kalian. Ini presentasikan. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan bahas sekilas karena saya sudah kasih link materi ke kalian di WhatsApp group dan di Google Classroom. Jadi kalian bisa belajar di sana secara mandiri dan secara berulang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan singkat-singkat saja. Oke, boleh diperhatikan nih. Bauran pemasaran ini tadi sudah bagus. Siapa namanya nih? Sepira. Sepira tadi jawab, Pak, ada produk, price, dan promotion. Tapi maksudnya apa? Yaitu adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi permintaan dari produknya. Jadi perusahaan mendesain itu semua adalah pada akhirnya untuk mempengaruhi konsumen membeli produk itu sendiri. Contohnya, misalkan motor produknya dibikin bagus nggak? Bagus. Semakin hari desainnya semakin berubah dari yang modelnya jadul, kemudian sekarang menjadi sporty misalkan. Itu sebetulnya untuk menarik permintaan produk. Kemudian ada juga program cashback. Ya, kalau dalam penetapan harganya juga perusahaan menetapkan program cashback. Itu juga untuk mempengaruhi permintaan produknya juga. Kemudian juga dalam penetapan promosinya juga gencar. Kemudian pemilihan tempat. Dealer-dealer itu biasanya dealer motor itu biasanya tempatnya di tempat yang strategis, di pusat keramaian yang padat penduduk seperti itu. Nah, kemudian juga mereka juga bisa kalau untuk memudahkan konsumen menggunakan produknya atau membeli produknya, itu ada jasa diantar. Menggunakan mobil ferry misalkan atau dobong itu biasanya diantar ya. Kalian pernah lihat? Pernah nggak? Pernah. Baik. Nah, ini unsur-unsur bauran pemasaran tadi yang 4 saya kira sudah sampaikan. Nah, ini saya mau nanya nih, keunggulan dari produk Mio itu apa sih? Silakan dari sini dulu. Keunggulan dari produk Mio. Kendaraannya lebih tinggi. Kendaraannya lebih tinggi ya, dibanding Beat itu biasanya lebih tinggi. Kemudian kalau dari sini, keunggulan dari Mio apa? Lebih cepat. Lebih cepat, ya betul. CC-nya biasanya lebih Cepat. tinggi. Kemudian dari sini keunggulan produk Mio, silakan nih. Kira-kira produk dari Honda tadi Mio sudah disampaikan. Jadi dia lebih tinggi desainnya, kemudian juga cc-nya lebih besar, jadi lebih cepat, lebih kencang. Kalau dari produk Honda, motor Honda apa? Lebih enak gimana maksudnya? Lebih hemat. Lebih hemat, betul. Jadi hemat bensin. Kalau Mio biasanya boros seperti itu. Kemudian dari sini, kira-kira keunggulan dari motor Beat itu apa? Kira-kira? Desainnya lebih menarik ya dibanding Mio. Jadi kalian bisa lihat di gambar di situ. Jadi desain Mio dengan desain motor Beat, kira-kira bagus mana? Beat. Motor Beat. Baik.
Itu kajian analisa kalian nanti dituangkan di modul. Sudah saya kasih modulnya, kalian tulis keunggulan dan keunggulan dari kedua produk itu. Ya, seperti itu. Baik, saya akan jelaskan ke produk. Produk itu definisi dari produk itu adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar. Bisa berbentuk fisik. Contoh dari berbentuk fisik atau produk yang berwujud itu apa? Laptop, betul. Laptop, komputer, TV, kulkas, di sana motor, pakaian, lemari, meja, dan banyak banget. Itu adalah produk yang bisa ditawarkan ke pasar, ya, seperti itu. Kemudian jasa ini contohnya salon, ekspedisi, babysitter, servis, tukang cukur, dan lain sebagainya banyak. Kemudian juga ada orang. Maksud orang di sini apa? Apa yang dijual? Skill. Tadi jawab skill. Skill seseorang juga bisa dijual. Misalkan jasa perbaikan HP yang dijual apa? Skill memperbaiki kan? Dan lain sebagainya. Kemudian tempat. Contoh dari tempat. Coba. Hotel, kontrakan, kosan, terus apa lagi? Kios, betul. Kolam renang, betul. Karena yang dijual atau yang ditawarkan ke pasarnya adalah tempat. Kemudian yang terakhir, organisasi. Kira-kira produk apa yang bisa dihasilkan oleh organisasi yang dijual? Organisasi keuangan, konsultan keuangan. Kita bisa berkonsultasi bagaimana menggunakan keuangan kita supaya lebih terukur dan terarah. Itu ada jasanya, jasa konsultan. Kalau kita bermasalah dalam masalah hukum apa? Konsultan apa? Konsultan hukum. Terus ada apa lagi? Silakan. Konsultan proyek supaya misalkan biaya tidak banyak terukur juga ya, atau proyeknya itu bisa berjalan lancar, kita sewa jasa konsultan atau organisasi konsultan. Baik, seperti itu produk sudah dipahami saya rasa. Kemudian harga. Harga itu apa sih? Kira-kira ada yang bisa berikan contoh harga itu apa? Ya, atribut yang melekat pada suatu produk. Segala sesuatu produk pasti ada di nilainya. Baik produk barang, jasa. Saya kategorikan dua aja, produk barang dan produk jasa. Itu ada dua. Semua juga ada nilainya. Jadi harga itu adalah atribut yang melekat pada suatu produk. Ada nilainya nggak? Ada. Contoh, handphone, ada nilai harganya nggak? Ada. Ini kira-kira harganya berapa? Ada yang 2.500, tergantung spesifikasi dan kelebihan dari handphone itu sendiri. Kalian punya jam, itu ada harganya nggak? Ada. Kalian baju ada harganya nggak? Ada. Berapa harganya? 70.000, ada yang 80, ada yang 100, ada yang 200.000, bahkan tergantung dari kualitas bahan. Nah, dalam harga ada 3 penetapan. Ada cost based pricing. Apa itu cost based pricing? Jadi penetapan harga berdasarkan biaya. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Penetapan harga berdasarkan biaya. Jadi misalkan contoh Riyad misalkan memproduksi pisang. Pisang itu dalam satu pisang goreng itu dikeluarkan biayanya itu 800 perak, 800 rupiah maksudnya. 800 rupiah. Kemudian dia jual menjadi 1.000. Berapa keuntungannya? 200. Jadi penetapan harga berdasarkan biaya. Kemudian yang kedua ada value based pricing. Penetapan harga berdasarkan nilai atau menggunakan satu persepsi nilai dari pembeli. Contoh batu aki Kalimaya misalkan pasarannya 100.000, maka kita tetapkan 100.000 seperti itu. Kemudian ada juga berdasarkan competition based pricing. Jadi penetapan harga berdasarkan kompetensi persaingan. Kalau kalian jualan online, maka siap-siap harus menetapkan harga berdasarkan persaingan. Kenapa? Karena di online itu terbuka harganya dari yang
jual murah, walaupun misalkan produknya sama, kualitasnya sama, tapi harganya berbeda. Artinya kita akan berkompetensi dengan penjual yang lainnya, pesaing kita. Jadi ada yang memang menetapkannya tinggi, ada yang murah. Tapi orang berpikir, khusus konsumen Indonesia biasanya kalau produknya sama, kualitasnya sama, pasti dia menginginkan harga yang lebih murah. Maka kita akan memenangkan kompetensi persaingan dalam harga. Kira-kira bisa dipahami harga? Saya singkat-singkat karena saya yakin kalian sudah paham semua dan sudah dipelajari di rumah karena sudah saya share materinya di Google Classroom ya, atau di WhatsApp group. Dengan kalian klik linknya, kalian sudah bisa baca. Lanjut ke selanjutnya yaitu tempat. Tempat itu bukan berarti lokasinya di mana, tapi harus memudahkan konsumen dalam memperoleh produk itu sendiri. Contoh misalkan kalau kalian buka, misalkan kalian mau potong rambut, yang satu dekat rumah, yang satu lagi jauh. Kira-kira pilih yang mana? Yang dekat rumah. Jadi harus memudahkan konsumen memperoleh produk itu sendiri. Atau juga ada yang kayak Pizza Hut, ada jasa apa? Delivery order. Itu adalah strategi memudahkan konsumen untuk memperoleh produk seperti itu. Jadi gimana caranya produk itu bisa sampai ke konsumen kita atau ke pelanggan kita. Maka ada strategi-strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan. Saya rasa sudah paham ini. Lanjut ke sekarang promosi. Promosi itu apa? Nah, promosi itu adalah bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas perusahaan pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau mengingatkan sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal dari produk itu sendiri yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi saya ambil kesimpulannya aja bahwa produk sebagus apapun yang kalian berhasil kalian buat nanti di proposal usaha, kalau tidak pernah dipromosikan orang tidak pernah tahu. Maka silahkan kalian rancang strategi promosinya seperti apa, seperti itu. Baik, tugasnya adalah ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian silakan isi yang ada di LKPD ini. Kelompok 1 silakan merapat, tapi jangan terlalu dekat karena kita menjaga protokol kesehatan. Nah, kegiatannya yaitu kalian diskusikan dengan kelompok permasalahan yang ada di LKPD ini. Setelah mengerjakan, siapkan perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Dan yang ketiganya adalah pelajari bahan ajar dan video pembelajaran yang sudah di-share. Jadi kalian bisa mempelajari bagaimana di sini ada analisa dari bauran pemasaran pada Astra Autoshop. Produk Astra Autoshop bermacam-macam seperti oli, aki, lebar, ban, pangkas rem dan lain sebagainya. Kemudian penetapan harganya berlaku gratis ongkir se-Jabodetabek. Kemudian juga strategi promosinya, dia menggunakan media sosial seperti Instagram atau Facebook. Dan Astra Autoshop yang sering digunakan oleh anak muda zaman sekarang. Dan sebagainya. Nah, silakan kalian juga merancang produknya mau apa. Kalau kalian membuat proposal usaha, itu produknya murni produk kalian. Kemudian penetapan harganya, jadi jangan hanya disebutkan penetapan harganya segini, tapi harus dianalisa. Kenapa segini? Produknya seperti apa? Untuk dianalisa dalam penerapannya. Kemudian penetapan harganya digunakan, kemudian dianalisis. Kenapa harga yang kalian terapkan itu demikian? Gitu. Jadi ada hitungannya ya seperti itu. Kemudian promosinya, kemudian analisis penerapannya. Kenapa diambil langkah seperti itu? Contoh misalkan kalian, Pak, saya mah nggak plan karena susah lakunya. Jadi saya juga menerapkan strategi promosinya secara online juga dan lain sebagainya. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami untuk LKPD ini? Ya, bisa. Baik, kalau bisa silakan mulai kerja.
Jangan terlalu dekat ya. Jangan jaga jarak. Kemudian kalian juga ya ini jangan terlalu dekat. Kemudian cepat komputer pesawat jaraknya itu antara komputer dengan posisi duduk kalian itu 40 cm. Silakan buat PowerPoint, tuangkan dalam bentuk PowerPoint, silakan diskusi. Kalau ada permasalahan silakan tanya, silakan. Ada yang mau tanya? Gimana, ada kesulitan? Nah, gitu. Ya. Baik. Coba saya bantu. Ya baik, kalau sudah selesai LKPD-nya, sekarang adalah sesi diskusi. Silakan presentasi dari kelompok 1 dulu, kemudian nanti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Jajak Kimamana akan mempresentasikan hasil proposal usaha kami. Analisis pemasaran marketing mix merupakan strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk kepada pelanggan. Unsur tersebut dikenal dengan istilah 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk yang dijual oleh perusahaan Jajak Kimamana ini adalah pedas atau game pedas. Alasan kenapa kami memilih produk ini karena bahan baku yang mudah didapatkan dan tidak banyak yang menjual, serta dapat dinikmati semua kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak. Price atau harga, sesuai namanya, Jajak Kimam kaki 5, produk ini sudah bisa didapatkan dengan harga 1.500 sampai 4.000 rupiah sesuai isi atau varian rasanya. 3. Place atau tempat. Tempat produksi dilakukan di Jalan Limus Tunggal, Kecamatan Ciberem. Sedangkan untuk tempat pemasaran dilakukan di kawasan Kota Sukabumi. 4. Promotion atau promosi. Kami menawarkan produk secara langsung kepada masyarakat dan mempromosikan secara online agar menjangkau lebih banyak konsumen seperti di Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Baik, udah segitu, silakan ditutup. Sebelum mengakhiri presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Dari sini dulu. Ini dulu. Izin bertanya, kenapa memilih produk? Jelaskan secara singkat kenapa memilih produk itu. Siap, izin menjawab. Kenapa kami memilih produk ini, yaitu karena bahan bakunya mudah didapatkan dan juga tidak banyak yang menjual serta dapat dinikmati semua kalangan, baik dewasa maupun anak-anak. Gimana? Di sini saya akan membacakan tentang analisis marketing mix atau orang pasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang akan saya buat adalah sotang atau sosis kentang. Alasannya karena banyak digemari oleh semua kalangan. Selain itu, bahan-bahannya juga mudah didapat. 2. Price harga. Berdasarkan harga pokok produksi kami mengambil keuntungan 30%, sehingga kami menjual sotang seharga 5.300 per each. Satu pitch-nya berisi 5 buah sotang. Yang ketiga, place atau tempat. Tempat untuk melakukan distribusi akan saya lakukan di sekitar rumah saya yang beralamatkan di Jalan Pemandian Cigunung, Kampung Cijambe, Cisaat, Sukabumi. Karena padatnya penduduk sehingga memungkinkan akan ada banyak konsumen dibandingkan dengan daerah yang penduduknya sedikit. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, silakan. Kenapa bisa ditetapkan dengan harga segitu? Jadi, harga pokok produksi satu pieces sotang adalah sebesar Rp4.047. Maka dari itu harus menetapkan harga jual di atas Rp4.047.
Jika ingin mendapatkan laba 30%, maka 30 per 100 dikali Rp4.047, sehingga harga satu per piecesnya Rp5.261 dan dibulatkan menjadi Rp5.300 per pieces. Siap, selesai. Baik, tepuk tangan dulu. Analisanya bagus sekali, dia sudah menerapkan analisa. Nah ini kalau penetapan harga yang benar itu seperti ini. Jadi dihitung dulu biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa, kemudian keuntungan yang diharapkannya berapa, baru ditetapkan harga jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal usaha tentang penjualan otak-otak merchant. Analisis marketing mix dari otak-otak merchant, yaitu yang pertama adalah produk. Produk otak-otak merchant, alasan kami menjualnya otak-otak merchant karena otak-otak merchant ini banyak digemari oleh semua kalangan. Dan produk otak-otak merchant ini sangat enak dan pedas. Dan tentunya produk kami ini dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas tanpa bahan pengawet, agar cita rasa dari produk kami menjadi ciri khas sehingga bisa digemari banyak orang. Yang kedua, price atau harga. Harga dari produk otak-otak kami yaitu 2.000 per buah. Berdasarkan biaya keseluruhan yaitu 50.000 dan keuntungan sebesar 50%. Sehingga hasil keseluruhan dari penjualan kami memperoleh hampir 100.000 rupiah. Dan yang ketiga ada press dari tempat kami berjualan di sekitar pasar dan tempat-tempat yang ramai karena produk ini banyak yang suka dengan makanan-makanan yang pedas, sehingga memungkinkan kami untuk berjualan, dan kami juga berjualan di media sosial seperti di Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, dan yang lain-lain. Yang keempat ada promotion. Kami menggunakan promotion secara langsung kepada konsumen. Selain itu juga kami memanfaatkan media sosial sebagai media promosi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Sudah. Baik, itu presentasi dari kelompok 3. Silakan ada pertanyaan. Instruksi. Siap ingin bertanya, apa keunggulan yang terdapat dalam produk yang Anda? Yang pertama yaitu dari kualitas produk yang terjamin enak, yang pembuatannya juga mudah, harganya terjangkau, terbuat dari bahan baku yang mudah didapat, dan 100% buatan kita sendiri. Ya, kelompok kami yaitu produknya bernama Bugis Mandi. Karena Bugis Mandi adalah salah satu jajanan tradisional yang masih dinikmati banyak orang sampai saat ini. Ya, sama. Siap ingin bertanya, bagaimana cara kalian mempromosikan produk yang kalian jual? Promosinya bagaimana katanya? Siap izin menjawab. Pertama, kami mempromosikan dari online. Jika ada yang memesan, kami akan melakukan dengan cara COD. Dalam melakukan promosi produk ini, kami dengan menyebarkan brosur kepada konsumen. Kami juga melakukan promosi lewat situs online, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dan kami menyediakan delivery order jika konsumen membeli lebih dari 20 pieces, akan diberikan diskon 10%. Baik, seperti itu penjelasan dari kelompok 5. Silakan, ada pertanyaan dari mana? Instruksi. Siap ingin bertanya, di mana tempat Sudah, bentar. Mati lagi. Instruksi. Siap ingin bertanya, di manakah tempat memasarkan produk tersebut? Tempat yang kami pilih adalah pasar, sekolah, dan sekitar rumah karena letaknya cukup strategis dan mudah dijangkau konsumen. Siap, izin bertanya. Kesimpulan dari apa yang kalian sampaikan. Untuk kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kuliner ini terlihat kepada keunggulan serta komunikasinya, disajikan dengan berbagai macam buah-buahan yang segar. Itu kesimpulannya. Siap. Baik, saya rasa sudah cukup. Silahkan dirapikan kembali. Ya, sesi diskusi sudah selesai. Semuanya masing-masing kelompok sudah melaporkan hasilnya dan mempresentasikannya. Saya ucapkan terima kasih banyak, sudah antusias dan sudah melakukan analisa dan menerapkan apa itu bauran pemasaran.
Nah, untuk itu silakan ada yang mau menyimpulkan hasil bauran pemasaran itu apa? Hasil diskusi itu silakan. Ya, silakan. Siap, izin memperkenalkan diri. Ya, silakan. Nama Fitriwati dari siap izin memaparkan buat kesimpulannya, yaitu ada 4. Bauran pemasaran itu ada 4. Yang pertama yaitu promosi, price yaitu harga, place yaitu tempat kita produksinya, dan produknya yaitu produk yang akan kita jual. Makanya promosi itu sangat penting dari seluruh ada bauran pemasaran tersebut. Ya, baik, terima kasih. Sudah bagus semuanya. Nah, kali ini ada soal evaluasi. Sebelum menutup pembelajaran ada soal evaluasi, silakan dikerjakan menggunakan handphone. Silakan keluarkan handphone kalian. Baik, silakan kalian ada soal evaluasi dikerjakan. Linknya sudah saya share di grup WhatsApp. Silakan diklik, kerjakan dari mulai sekarang. Silakan dikerjakan menggunakan handphone. Baik, di sini sudah ada hasil evaluasi post test tadi kalian kerjakan. Ini sudah ada. Saya terima kasih banyak. Ini untuk Riyad nilainya 100 ya, luar biasa sekali. Kemudian ada juga karena KKM-nya itu 75. Berarti yang sedang itu yang nilainya pas-pasan. Ada nggak yang 80? Ada nggak yang 80? Saya kira silakan lebih ditingkatkan lagi. Sudah baik, cuma perlu ditingkatkan kembali. Kemudian ada juga yang nilainya di bawah KKM nih. Ada yang 50, ada yang 40. Itu nanti kita akan remedial, kalian belajar lagi di rumah. Nanti akan diremedial seperti itu. Ya, tetap semangat walaupun nilainya masih di bawah KKM, tetap semangat ikuti pembelajarannya. Materinya juga kalian bisa belajar secara mandiri. Minggu depan ada remedial. Bagi yang sudah di atas KKM dan nilainya sedang-sedang saja, itu ditingkatkan. Yang di atas KKM pertahankan, luar biasa. Baik, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian kalian silakan pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa 3M. 3M itu apa? Baik, untuk itu saya persilakan ke Riyad untuk memimpin doa. Sebelum pulang, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai, siap bisa.